diferensiasi. Topik 2 pada aspek konten. Anggota kelompok Meliani, Rini Anggraini, Wahyunika Boru Tarigan, Robintang, Maharani Bakara, dan Priska. Materinya berupa definisi diferensiasi konten, bentuk konten dalam pembelajaran berdiferensiasi, cara mendiferensiasikan konten, langkah pembelajaran, implementasi diferensiasi konten dalam pembelajaran, dan kelemahan serta kelebihan diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah materi yang diajarkan atau disampaikan pada peserta didik, tentu dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat peserta didik, dan profil belajar peserta didik atau kombinasi dari ketiganya. Kesiapan belajar dilihat dari kemampuan awal peserta didik yang diberikan materi terkait dengan beberapa prinsip pembelajaran. Kemudian minat belajar peserta didik. Contoh peserta didik belajar teks narasi, guru menyediakan tentang topik yang disukai oleh peserta didik. Minat ini berupa auditori dan sebagainya. Profil belajar peserta didik. Guru memastikan peserta didik belajar sesuai dengan modalitas belajarnya. Belajar dengan modalitas visual diberikan dalam bentuk gambar. Bentuk-bentuknya ada bahan bacaan yang beragam dan bahan ajar yang interaktif. Dari bahan bacaan yang beragam menggunakan berbagai jenis bahan bacaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Hal ini memberikan peserta didik akses ke sumber daya yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Peserta didik dapat memilih materi sesuai dengan tingkat kemampuannya. Guru dapat menggunakan buku bacaan berupa teks, cerita pendek, atau bacaan lain yang sesuai dengan materi. Memberikan pembelajaran alternatif, yaitu menyediakan bahan ajar dalam format CD atau memberikan fleksibilitas kepada siswa untuk belajar di berbagai macam lingkungan. Guru juga dapat menyediakan sumber belajar multimedia, audio, video, atau presentasi yang menjelaskan terkait dengan materi pembelajaran. Hal ini membantu siswa dengan gaya belajar yang berbeda dan memahami materi pembelajaran. Diferensiasi konten di SD. Yang pertama, kontekstual, yaitu konten yang menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata yang dialami peserta didik. Kedua, pembelajaran konten yang tidak to the point sering mendesain pembelajaran konten yang terlalu terburu-buru untuk langsung ke intinya, yaitu menemukan jawaban yang benar. Alangkah lebih baik peserta didik digiring mengenai informasi lebih dahulu, kemudian beralih mengaplikasikan pengetahuan dan melakukan diskusi yang efektif. Langkah membuat pembelajaran konten. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Memetakan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. 3. Menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran konten berdiferensiasi yang akan dijalankan. Implementasinya, yang pertama, pada seluruh materi pembelajaran, keleluasaan pada siswa untuk belajar bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan peserta didik, diberikan akses untuk belajar secara kelompok maupun mandiri dari sumber baik itu guru, buku, video, podcast, dan lainnya. Tanggung jawab penugasan pun peserta didik juga bisa menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Terlebih contoh ke gaya belajar visual, misalnya biasanya mereka akan membuat poster untuk dikumpulkan. Sementara implementasi diferensiasi pada beberapa materi saja di kurikulum Merdeka menitik beratkan pembelajaran berbasis esensi sehingga tidak perlu semua materi disampaikan oleh guru. Guru juga mempertimbangkan sifat dari materi sehingga guru bisa mengetahui apakah esensi dalam materi tersebut lebih efektif jika didiferensiasikan atau tidak. Pada akhirnya tujuan pembelajaran tetap memberikan pembelajaran yang berfokus pada esensi. Sangat lama. Kelebihannya dapat meningkatkan dan menarik perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran
Dengan diferensiasi konten memberikan peserta didik akses ke sumber daya yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Peserta didik dapat memilih materi sesuai dengan tingkat kemampuannya, serta menstimulus peserta didik untuk semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kekurangan dari diferensiasi konten itu membutuhkan waktu dan kreativitas guru. Menyiapkan konten yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan capaian pembelajaran. Dalam menciptakan konten yang berdiferensiasi, guru harus menyesuaikan dengan gaya belajar peserta yang berbeda-beda dalam memahami materi pembelajaran dengan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kelebihannya, terima kasih. Silakan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan.